Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha dari kelas 2A dan kelas 2B? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kita kembali berjumpa, alhamdulillah, setelah setelah beberapa hari kita libur kemarin. Nah, hari ini Pak Guru harap semuanya kembali bersemangat dalam pembelajaran jarak jauh kita. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran pendidikan agama Islam. Kita sudah sampai di pelajaran yang kelima ya, halaman 23 tentang adab berpakaian. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sih adab berpakaian dalam Islam itu? Nah, nanti kita akan bahas insyaallah pada hari ini ya. Kita akan pelajari bersama-sama. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pelajaran yang kelima ini kita membahas tentang adab berpakaian. Anak-anakku yang sudah melihat video ini, hendaknya duduk yang rapi, berpakaian yang rapi ya, sebagai bentuk penghormatan kita terhadap ilmu Islam. Semoga dengan menjaga adab ini, ilmunya menjadi bermanfaat untuk kita dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, berbicara mengenai pakaian ya anak-anakku. Ternyata pakaian itu ya merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan agar kita sebagai seorang muslim berpakaian dengan pakaian Islami. Tentunya dengan mengikuti tuntunan yang telah Allah dan Rasul-Nya ajarkan kepada kita. Nah, hendaknya kita sebagai muslim harus mengetahui bagaimana adab-adab dalam berpakaian. Nah, di dalam buku kita ya, pakaian berguna untuk menutup aurat dan melindungi tubuh dari bahaya, baik ketika cuaca panas maupun dingin. Pakaian juga menjadi ciri pembeda antara kita manusia dan hewan. Nah, anak-anakku, pakaian berguna untuk menutup aurat. Di dalam buku kita disebutkan seperti itu tadi, ya. Di sini ada bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita niatkan kita berpakaian untuk menutup aurat karena Allah, maka itu menjadi nilai ibadah. Ya, maka ini akan menjadi
nilai ibadah dan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menutup aurat juga menjadi salah satu syarat sahnya salat seseorang. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, anak-anakku sekalian, selain sebagai bentuk ibadah tadi, pakaian juga memiliki manfaat-manfaat yang lain sebagaimana yang disebutkan tadi ya. Manfaatnya yaitu dapat melindungi tubuh dari bahaya. Bahaya apa ya? Bahayanya dari berbagai cuaca panas dan cuaca dingin ya. Tentunya kalau cuaca panas kita berpakaian yang tidak tebal, akan tetapi tetap mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, yaitu menutup aurat. Kalau di musim dingin kita memakai pakaian yang tebal, tentunya juga harus memenuhi syarat dengan tertutup auratnya. Dan ternyata pakaian juga berfungsi menjadi pembeda antara manusia dan hewan. Ada nggak ya hewan yang pakai pakaian? Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, setiap muslim harus berpakaian yang baik. Pakaian yang baik bukan berarti baru dan mahal, melainkan sesuai tuntunan syariat, yaitu bersih, rapi, dan sesuai. Laki-laki tidak boleh, ini contohnya adalah laki-laki tidak boleh memakai baju perempuan, atau juga sebaliknya. Kan kalau laki-laki pakai baju perempuan jadinya tidak sesuai kan? Ini tidak boleh, sangat dilarang ya. Kemudian orang muslim juga tidak boleh memakai pakaian seperti pakaiannya orang-orang kafir. Ini sebagaimana hadis yang telah kita hafalkan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Nah, salah satu contohnya adalah kalau kita ikut-ikutan berpakaian modelnya orang-orang kafir, nah nanti ya kita akan terkena hadis yang tadi kita sebutkan. Oleh karena itu, hendaknya kita berhati-hati ya ketika memilih pakaian. Kemudian di buku kita disebutkan pakaian harus bersih dari najis dan kotoran yang menempel agar kita sehat. Pakaian juga harus rapi dan sesuai dengan tubuh, keadaan dan tempat. Yang dimaksud pakaian harus bersih dari najis dan kotoran yang menempel agar kita sehat, mungkin maksudnya adalah kalau kita ada kotoran di bagian tubuh kita atau pakaian kita, bisa saja kotoran itu masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan-makanan yang kita makan. Ya. Kemudian pakaian juga harus rapi. Tidak kucel, tidak kusut, tidak bolong-bolong. Ada tuh sebagian orang beli baju mahal, bagus, tapi ya dia buat bolong-bolong, dibolong-bolongin sehingga terlihat auratnya. Ini adalah cara berpakaian yang salah dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Kemudian yang dimaksud dengan sesuai dengan tubuh, keadaan dan tempat, mungkin yang dimaksud adalah sesuai dengan tubuh, tidak kepanjangan, tidak kependekan dengan badan kita. Kemudian kalau lagi panas, kalau lagi dingin, sesuaikan pakai baju yang seperti apa. Udah sesuai dengan tempat, mungkin bisa juga di dalam rumah kita harus pakai baju apa, di luar harus bagaimana pakaiannya. Mungkin seperti itu contohnya anak-anakku yang saleh dan salehah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Sampai di sini dulu pelajaran kita. Insya Allah akan kita lanjutkan di hari yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pasti dari Pak Guru dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.